Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau mereview handphone 1 jutaan terbaru dari Tecno. Yes, ini dia Tecno Spark Go 1. Ini handphone 1 jutaan tapi sudah sertifikasi IP54, udah pakai stereo speaker juga. Bayangin, sekarang ini udah jarang banget ya handphone 1 jutaan yang udah pakai stereo speaker. Biasanya masih pakai mono loh. Untuk Tecno Spark Go 1 ini ada dua varian. Yang pertama 4128 harganya 1.199.000. Kalau kalian mau yang lebih terjangkau lagi ada loh di RAM 3 per 64 GB. Harganya 999 ribuan aja. 1 juta masih kembalian 1000 ya. Nah, yang mau aku review kali ini varian 4128 di warna black. Jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Kalau untuk tampilan dusnya ini cukup menarik ya, warnanya kuning guys. Di sini ada gambar Bumblebee dari Transformers, tapi kalau covernya ini kita buka, di sini beda lagi warna dusnya. Tapi tetap mencolok sih warnanya guys, tetap gonjreng gitu ya. Di bagian atasnya ada tulisan Tecno, kemudian ini RAM-nya 8 per 128 GB. Tapi ini bukan RAM asli ya, ini RAM-nya 4+4, jadi RAM ekspansi gitu. RAM virtualnya hanya 4 GB aja. Bagian tengahnya ada tulisan yang besar, ini Go tulisannya. Kemudian ada Spark Go 1, ada tulisan 4 tahun garansi jaminan anti-lag. Kemudian bagian bawahnya ada stereo dual speaker, ada prosesornya yang menggunakan T615, terus ada tulisan Rainwater Touch. Bagian samping sini ada tulisan Tecno Spark Go 1. Kemudian ini ada tulisan garansi 12+1, jadi totalnya 13 bulan untuk garansinya. Bagian samping sini ada tulisan Tecno Spark Go 1. Kalau untuk bagian belakangnya ini ada tulisan spesifikasinya aja. Oke, langsung aja kita unboxing. Untuk isi dusnya yang pertama ada handphone, kemudian ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Sudah dapat softcase bening juga, lalu ada kepala adaptor 15 watt, ada kabel USB Type-C dan ada SIM injektor. Untuk desainnya, tampilannya ini simple dan agak beda nih ya di bagian kameranya. Kayaknya ini dibikin ala-ala iPhone 13 nih, desain kameranya ini dibikin miring gini guys. Tapi cakep sih menurut aku. Kalau untuk frame dan back covernya ini berbahan plastik dengan finishing yang glossy. Tapi nggak mudah ninggalin sidik jari. Frame-nya juga kotak, jadi nyaman ya ketika digenggam. Dimensi panjangnya ini 163,69 mm, lebarnya 75,6 mm, kemudian tebalnya 8,55 mm. Kalau untuk beratnya ini nggak ada ya, aku juga udah cari di websitenya, ini juga nggak ada keterangannya guys. Tapi untuk beratnya ini nggak terlalu berat menurut aku. Atau teman-teman kalau ada yang tahu untuk beratnya berapa, boleh komen aja di kolom komentar ya. Sisi kanannya ini ada tombol volume dan ada tombol power yang berfungsi juga sebagai sidik jari. Untuk sisi atasnya ada lubang speaker, kemudian di bagian kirinya ini ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot. Kalau untuk sisi bawahnya ada lubang speaker, lubang charger, lubang mic, dan ada lubang jack audio 3,5 mm. Ukuran layarnya 6,67 inch dengan jenis layar yang dipakai ini masih IPS LCD. Kalau untuk resolusinya 720 x 1600 pixel. Untuk rasionya 20:9, kemudian refresh rate-nya di 120 Hz. Kemudian untuk kerapatan pixelnya di 263 ppi. Untuk bezelnya ini nggak terlalu tebel ya, walaupun bagian dagunya lebih tebel sedikit, tapi kita juga nggak bisa komplain banyak guys. Namanya juga ini handphone 1 jutaan, karena menurut aku ini udah cukup bagus ya layarnya. Apalagi untuk desain kameranya ini udah pakai pansol, jadi kalau buat scroll-scroll ini udah nggak keganggu lagi sama kamera water drop. Jenis speaker yang dipakai ini sudah pakai stereo speaker. Ini juga menjadi salah satu poin utamanya ya, karena sekarang kita jarang banget nemuin handphone yang harganya 1 jutaan, tapi udah pakai stereo speaker. Untuk lubang speakernya ada di bagian bawah dan di bagian atasnya. Dan kalau untuk kualitasnya, menurut aku ini cukup bagus. Ketika di volume yang full juga nggak terlalu cempreng. Yuk langsung aja kita coba dengerin.
Tecno Spark Go One ini menggunakan sistem operasi HiOS dan chipset yang digunakan ini Unisoc T615. Android yang dipakai udah versi Android 14, kalau untuk skor Antutunya mencapai 258.914. Untuk kapasitas RAM-nya ini totalnya di 8 GB, tapi untuk RAM virtualnya hanya di 4 GB-nya saja ya. Kira-kira ini ngaruh nggak ya ke performa handphonenya kalau RAM-nya ditambah kayak gini? Nah, kalau untuk internalnya ini di 128 GB, udah cukup besar ya. Kapasitas baterainya di 5000 mAh dengan pengecasan 15 watt fast charging. Jadi ketika aku cas selama 1 jam, baterainya ini bertambah 38%. Tapi menurut aku ini masih terlalu lama ya, walaupun pengecasannya ini sudah 15 watt fast charging. Untuk pengecasannya ini nggak terlalu beda jauh dengan kepala adaptor yang masih 10 watt. Kalau untuk pemakaian sehari-hari ini cukup hemat ya baterainya, seperti untuk 1 jam menonton YouTube, baterainya ini hanya berkurang 5%. Untuk 1 jam scroll TikTok, baterainya juga hanya berkurang 7%, kemudian untuk bermain Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang 11%. Dan yang terakhir aku juga bermain PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya berkurang 10%. Untuk permainan Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate super dan grafisnya juga bisa di ultra. Pas dimainin ini lumayan enak ya, walaupun terkadang ada frame drop. Ya namanya juga chipsetnya ini bukan buat main gaming. Kalau untuk grafisnya sih masih aman lah ya, walaupun layarnya ini masih menggunakan IPS LCD. Untuk suhu handphonenya juga standar, nggak ada panas yang berlebihan. Selanjutnya, kalau untuk PUBG Mobile, settingan yang didapat ini balance high, giroskopnya juga bisa digunakan, tapi ini delay banget responnya. Jadi kurang seru sih mainnya menurut aku. Grafiknya juga kurang smooth, masih suka patah ya, tapi kalau untuk suhu handphonenya ini standar, nggak ada panas yang berlebihan. Tecno Spark Go One ini belum dilengkapi NFC loh ya, tapi ini sudah bisa pakai sidik jari yang berada di tombol power. Kalau untuk responnya lumayan cepat. Selanjutnya ada fitur kesehatan digital atau kontrol orang tua. Ini sangat berguna ya buat orang tua yang memiliki anak pecandu handphone. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengontrol anak-anak supaya lebih aman untuk menggunakan handphone. Karena dengan fitur ini kita bisa memilih aplikasi mana saja yang bisa digunakan oleh anak-anak. Lalu ada fitur Dynamic Port yang bisa menampilkan informasi ataupun notifikasi secara menarik di bagian atas layarnya. Fitur ini bisa menyala untuk pemindai wajah sampai pengingat baterai rendah. Kemudian kamera belakangnya ini sudah dilengkapi dengan dual flash yang dapat menghasilkan foto cukup terang walaupun di kondisi yang minim cahaya. Kalau untuk kamera depannya ini kita bisa atur nih untuk tingkat cahayanya. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau foto di tempat yang minim cahaya. Untuk kamera depannya ini menggunakan desain yang sudah punch-hole. Jadi tampilannya ini nggak ketinggalan zaman ya. Kalau untuk resolusi kamera depannya 8 megapiksel, kemudian untuk resolusi video kamera depannya ini di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Kemudian kalau untuk kamera belakangnya ini ada kamera utama dan ada tambahan dual flash lagi. Satunya lagi hanya kamera hiasan saja. Resolusi kamera utamanya 13 megapiksel. Kalau untuk resolusi video kamera belakangnya ini sama saja ya dengan kamera depan, yaitu di 1080p dan 720p hanya pada 30 fps. Kalau untuk fiturnya ini ada video singkat, kemudian video, IA kamera, mode cantik, lalu ada potret, dan fitur tambahan lainnya ini ada selang waktu, video ganda, kemudian kamera malam, ada panorama, pemotretan AR, dan ada kamera pro. Untuk perekaman video kamera belakang yang paling tinggi nih di 1080p pada 30 fps. Cuman kalau untuk kontras warnanya ini nggak stabil ya, dia tiba-tiba jadi gelap gitu, jadi kita harus ketuk layarnya supaya dia cahayanya stabil. Nah seperti ini. Warnanya sih cukup pekat, terus nggak terlalu ngeblur juga. Cuman ini nggak ada fitur ultra stabilnya. Selanjutnya untuk perekaman video kamera belakang ini yang paling rendah aku pakai 720p pada 30 fps. Di sini juga sama, untuk kecerahannya dia nggak stabil, tiba-tiba jadi gelap guys. Nih kalau kita ketuk dia balik lagi normal. Untuk detail objeknya sih masih oke walaupun di resolusi yang paling rendah. Kalau untuk video kamera depannya resolusinya sama ya kayak kamera belakang, yang paling tinggi ini di 1080p pada 30 fps. Ini juga sama, nggak ada fitur ultra stabil. Untuk kontras warnanya sih lumayan ya guys dia. Cuman sama nih, dia nggak stabil warnanya, kadang gelap, kontras warnanya tiba-tiba gelap. Kalau dari bawah seperti ini.
Kemudian untuk perekaman kamera depan, ini yang paling rendah 720p pada 30 fps. Kualitasnya sih nggak terlalu beda jauh ya dengan yang 1080p tadi. Untuk kontras warnanya sama-sama pekat sih menurut aku guys. Kalau dari bawah seperti ini. Cuman ini lebih patah aja ya. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Tecno Spark Go 1. Menurut aku handphone ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik buat kalian yang mencari handphone dengan harga yang terjangkau tapi tetap nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Karena dari segi baterainya ini udah cukup awet, ditambah lagi refresh rate-nya udah 120 Hz. Jadi makin nyaman ya buat scroll-scroll media sosial. Nilai plusnya lagi, handphone ini sudah sertifikasi IP54. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!